Tes, tes. Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya. Karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu balik ke resiko masing-masing. Oke, yang pertama IHSG ya. IHSG hari ini kembali melanjutkan kenaikan ya, 0,33% ditutup di level 7127 dengan net foreign buy yang masih cukup oke teman-teman ya. Top net foreign buy-nya hari ini ada di Antam dan Telkom. Kemudian saham-saham lainnya itu ada big caps yang diakumulasi, tapi masih tipis-tipis. Nah, seperti ya pembahasan kita kemarin teman-teman ya, kalaupun indeks lanjut naik, menurut saya mentok di 7000 habis itu koreksi ya. Kalau indeks jebol 7080 maka ada potensi rising wedge ini kejadian dan akan melakukan penurunan ke sekitaran 6980-an teman-teman. Jadi ya kita tunggu aja kemana gerak indeks ya. Buat saham-sahamnya hari ini yang gerak itu mix ya, big caps gerak tipis-tipis, kemudian saham-saham lainnya yang masih gerak lumayan itu di third liner dan second liner. Oke. Untuk big caps masih sama ya, jangan enter dulu dari sekarang, TS aja ya. Kemudian saham-saham yang boleh di entry itu ada beberapa di third liner dan second liner. Dan untuk saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah MPPA ya. Dimana MPPA ini terakhir kali saya bahas kalau nggak salah 3 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu, lupa saya. Di channel ini ya. Di channel ini saya pernah bahas MPPA teman-teman ya. Ini kita hapus dulu lah. Nah, waktu itu saya sarankan untuk wait and see terlebih dahulu MPPA ya. Wait and see terlebih dahulu, support terdekat itu ada di 360 sampai 350 teman-teman ya. Nah, hari ini sebenarnya dia hampir nyentuh low-nya sini ya, di low-nya hari ini di 364 teman-teman ya. 364. So far hari ini dia rebound lumayan oke ya, volumenya ada peningkatan. Jadi buat teman-teman yang tertarik ya, beli tipis-tipis dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 350 ya. Kalau itu jebol maka MPPA jelek teman-teman. Nah, harapan saya MPPA di sini membuat handle baru ya, dan once dia break 450 maka ada potensi dia kembali ke atas 550 teman-teman ya. So far menurut saya sih cukup menarik buat diperhatikan. Kalau mau entry tipis-tipis saja teman-teman, tipis-tipis saja, spare cash lebih sampai 350. Under itu ya, close under itu better out dulu untuk MPPA. So far dari segi price volume juga oke ya, volumenya terus mengalami penurunan. Oke. Itu untuk MPPA. Jadi mau entry boleh ya, tapi sekali lagi money management diatur ya. Saham berikutnya ada Saratoga. Saratoga juga menurut saya cukup oke ya. Saratoga cukup oke. Dia sekarang sedang berada di resisten ATH-nya teman-teman ya. Oke, ini kita hapus dulu. Di support terdekat untuk Saratoga ada di 2900. Kalau dia turun sampai situ masih oke. Nah, kalau diperhatikan Saratoga itu ada pattern double bottom.
Kalau Saratoga ya lewat 3100 teman-teman, potensinya itu cukup menarik ya, potensinya cukup menarik. 3500 maybe bisa ya. Ya, 3500 maybe bisa teman-teman. Kalau Saratoga ini mampu melewati 3100. Ya, jadi untuk saat ini buat teman-teman yang tertarik beli Saratoga, saran saya ya, kalau mau beli di harga sekarang, cicil dulu ya, spare cash lebih sampai last support di 2880. And then kalau dia nggak turun malah break 3100, maka teman-teman bisa averaging up di situ ya. So far sih menurut saya cukup menarik ya. Dia turun dari resisten dengan volume yang mengecil, setelah itu dia naik lagi dengan volume yang kembali up. Jadi so far Saratoga menarik buat diperhatikan. Untuk area entry-nya teman-teman bisa tentukan sendiri ya. Supportnya ada di 2880. Kalau menurut teman-teman di harga sekarang udah oke, ya entry aja ya. Kalau saya pribadi kalau mau entry saham ini, saya akan entry 30% di harga sekarang. And then kalau dia turun lagi 70% saya akan entry di sini. Atau kalau dia break 70% saya akan buy on record, karena sekarang posisinya nanggung banget ya. Nanggung banget. Resisten udah dekat, kemudian supportnya jauh. Oke, itu untuk Saratoga, but overall Saratoga technically oke. Nah, kemudian yang hari ini pergerakannya menarik itu ada Toba, teman-teman. Toba hari ini naik 77% lebih ya, dengan volume yang gede, teman-teman. Volumenya gede ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini ada pattern double bottom. Pas dia konsolidasi ya, konsolidasinya dengan volume kecil. Dan setelah dia break double bottom, volumenya gede, teman-teman ya. Jadi Toba ada potensi lanjut naik ke sekitaran 1370. Jadi kalau besok-besok Toba retest dulu, teman-teman ya. Kalau besok Toba itu retest dulu ke sini, dekat ini supportnya di 1200, maka teman-teman bisa manfaatkan entry di situ ya, di sekitaran 1200 sampai 1215. Dekat-dekat areal itu teman-teman bisa manfaatkan untuk entry Toba kalau dia koreksi dengan volume kecil. Nah, kalau dia lanjut naik gimana? Strateginya teman-teman bisa beli sekarang tapi tipis ya. Tipis, spare cash lebih kalau seandainya turun ya. Kalau teman-teman yang takut ketinggalan, kalau kita ke time frame kecil ya, hari ini pas dia break itu dia belum sempat retest. Kemudian di harga atas terlihat volumenya nggak gede, teman-teman, biasa-biasa aja. Jadi masih ada potensi menurut saya Toba ini melanjutkan kenaikan ya. Buat teman-teman yang tertarik ya bisa entry bertahap. Oke, itu untuk Toba ya. Jadi so far hari ini menarik. Kemudian DMMX yang udah kita pantau dari lama, hari ini juga pergerakannya menarik, teman-teman ya. DMMX terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di sekitaran sini ya, lupa teman-teman. Waktu itu saya bilang kalau DMMX break 1800 itu potensinya kencang. And then hari ini dia break 1800 dah, dan dia naik kencang, teman-teman ya. Naik 9% lebih, ditutup di 1930. Analisa sebelumnya di sini ada divergen. Ya, ada bullish divergen yang kedeteksi di DMMX. Kemudian hari ini dia break dari double bottom, teman-teman. Nah, kalau kita ke time frame kecil, DMMX pas dia break itu volumenya gede. Habis itu dia sempat retest dan naik lagi. So buat teman-teman yang udah entry ya, entry dari sini tipis-tipis. Next resisten untuk DMMX ada di 2000 ya. Next resisten ada di 2000, kemudian habis itu kemana I don't know ya. Harapan saya
di 2000 dia turun dulu ya. Sorry. Oke, harapan saya DMMX pas nyentuh 2000 dia turun dulu membuat shoulder di sini. Harapan saya ya, tapi sekali lagi yang nentuin itu market teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah entry, hold aja ya, hold aja, set rolling stop. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, tunggu DMMX di dekat-dekat 1800 ya. Volume hari ini cukup gede ya, volume hari ini cukup gede. Cuma sayangnya saham ini belum terlalu liquid teman-teman ya. Bid and offer-nya sehari paling cuma ratusan sampai ya, jadi belum terlalu liquid ya. So buat saham-saham yang nggak terlalu liquid seperti ini, money management itu penting sekali teman-teman. Jangan entry berlebihan, karena kalau nanti kedeteksi oleh market makernya bisa digoreng ya, bisa dihajar teman-teman. But overall ya, technically ini menarik dari segi fundamental perusahaan. Menurut saya DMMX ini juga cukup oke teman-teman ya. Oke, itu untuk DMMX. Kemudian yang hari ini menarik juga Friend. Friend itu ya terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di sekitaran sini ya, lupa ya. Waktu itu saya bilang kalau teman-teman yang sabar, tunggu ada volume-volume gede di Friend, atau teman-teman yang udah analisa fundamentalnya cicil-cicil sampai last support di 66. Nah, dia sempat ke sini, habis itu rebound. Nah, hari ini pergerakan Friend menarik ya. Dia sebenarnya hari ini breakout pattern kecil di sini. Ada cup and handle. Nah, cuma dia masih tertahan di resisten. Di sini juga ada resisten. Oke, di sekitaran harga 82 sampai 83 lah, itu resisten untuk Friend. Kalau dia lanjut naik, oke ya. Kemungkinan dia akan ketahan di 88 kalau dia lanjut naik. Kalau dia nggak kuat naik, kemungkinan dia di sini akan membentuk shoulder kanan. Ya, maka ini akan jadi inverted head and shoulders. Dengan harapan dia membentuk shoulder kanan. Nah, jadi strateginya seperti apa teman-teman? Strategi saat ini ya, teman-teman bisa tunggu besok respon market. Kalau dia langsung break dari 83, teman-teman bisa beli tipis ya, sell on strength di 88 ya untuk Friend. Nah, kalau dia besok kelihatan nggak kuat, teman-teman bisa buy on weakness di sekitaran sini teman-teman ya, di sekitaran harga 75. Oke, di sekitaran sini. Oke, overall technically ini udah lumayan oke ya, udah lumayan oke, udah ada volume-volume yang gede di sini. Kemudian udah ada pattern-pattern yang kebentuk. Jadi Friend menurut saya layak buat dimasukkan ke watchlist teman-teman. Masukkan ke watchlist dulu, tunggu respon market besok. Kalau memang dia besok break 83, teman-teman bisa spec buy dengan target 88, target terdekat. Dan kalau memang dia nggak kuat besok, kemungkinan dia akan membuat shoulder kanan di sini ya. Oke, itu untuk Friend ya. So far juga menarik hari ini. Dan juga Netvi yang hari ini pergerakannya cukup oke teman-teman ya. Netvi terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di sini ya, di sini ada cup and handle. Oke, kita ini hapus dulu teman-teman. Nah, Netvi kelihatan pergerakannya cukup oke teman-teman ya, cukup oke. Sebelumnya bisa dikatakan fail. Oke, apa namanya? Sebelumnya analisa saya bisa dikatakan fail teman-teman.
Saya katakan fail karena dia jebol neckline-nya, tapi mantul di supportnya di 350. Nah, saat ini buat teman-teman yang tertarik NetV, menurut saya cukup oke teman-teman. NetV ada pattern ascending triangle, ya, ascending triangle, dan sekarang sedang berada tepat di resistance teman-teman. Dan menurut saya ya, potensi untuk di breakout 70%, ya, 70% potensinya ini breakout besok. Dan kalau ini break teman-teman ya, ada ruang kenaikan NetV ke sekitaran 466 sampai sini lah ya. Oke, itu untuk NetV ya. Jadi so far menurut saya buat teman-teman yang trading pendek ya di saham-saham seperti ini boleh teman-teman ya. Tapi dananya diatur maksimal 20% dari total porto teman-teman ya untuk entry di saham-saham seperti ini, maksimal gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya dua saham seperti ini, bagi dua ya, 10%. Oke, itu untuk pembahasan kita hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan yang hari ini pergerakannya oke, yaitu BBHI ya, dimana BBHI udah kita bahas 2 hari yang lalu. Kemudian ada Samet yang hari ini tepat mantul di support yang kita bahas kemarin. Habis itu apalagi ya, Antam Inco juga menarik teman-teman ya. Antam Inco juga pernah kita bahas 3 hari yang lalu kalau nggak salah. Jadi ya buat teman-teman yang tertarik bisa scroll video saya 3 hari yang lalu, itu saya pernah bahas Antam. And then batubara juga kelihatannya masih cukup oke ya. Cuma yang menurut saya yang kurang menarik saat ini big caps ya, big banks. Oke, sekian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Selamat malam. Terima kasih.